Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia menyampaikan risalah yang mulia, agama yang hak, yaitu agama Islam. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini Jumat pertama di bulan Desember, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang barokah seperti ini. Tadi alhamdulillah hujan, dan menjelang maghrib, menjelang adzan maghrib, hujannya reda. Mudah-mudahan nanti sepulang kita dari masjid ini juga dalam keadaan reda. Hujannya nanti tengah malam lagi. Itu kalau maunya kita, Pak. Ya, maunya kita. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang terjadi yang tidak maunya kita. Saat sesuai kemauan kita bersyukur, dan saat tidak sesuai kemauan kita bersabar. Bapak Ibu rahimakumullah, kita telah sampai di ayat 30 surat Ali Imran. Di ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Yauma, pada hari itu, tajidu kullu nafsin, setiap jiwa mendapati ma amilat min khairin, segala bentuk kebaikan yang pernah dikerjakannya. Muhdara, ditampilkan kebajikan itu di hadapannya. Wa ma amilat min su', demikian juga kejahatan-kejahatan kalau ada ditampilkan pula di hadapannya. Tawaddu, saat itu jiwa sangat menginginkan, lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida, menginginkan bahwa antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Maksudnya pada hari itu jiwa-jiwa manusia menginginkan seandainya saja hari perhisaban, hari di mana tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su', masih lama.
Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah telah memperingatkan kamu sekalian tentang hari itu. Wallahu raufum bil ibad. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Setelah saya baca-baca, saya renung-renungi ayat ini, lalu kita beri judul Siklus Perjuangan Hidup. Bapak Ibu yang berbahagia, ayat sebelumnya, ayat 29, itu kan berbicara tentang keluasan ilmu Allah. Yang mana keluasan ilmu Allah itu mencakup segala yang tampak, termasuk juga yang tidak tampak. Baik itu di langit maupun di bumi. Maka karena itu segala ikhtiar perlu diupayakan. Sementara keyakinan bahwa Allah mengetahui segala peristiwa harus kita tanamkan. Kita yakin bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi kita pada waktu yang sama juga harus berikhtiar. Tidak boleh kita memiliki pandangan hidup. Allah kan sudah tahu apa yang saya butuhkan. Tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha, tidak perlu berobat. Toh Allah sudah tahu. Itu bukan pandangan hidup seorang muslim. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, atas dasar itu setiap mukmin dengan keimanannya harus menatap dunia dan kehidupan di dunia ini secara positif. Nah, sikap positif ini juga nanti tersangkut paut atau berkaitan erat dengan kehidupan akhirat. Maka di akhir ayat 29 itu Allah menegaskan, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu mengatur semua kehidupan di alam dunia ini. Maka datanglah ayat berikutnya. Ayat 30 yang saat ini akan kita kaji bersama-sama, menegaskan bentuk kekuasaan Allah di hari akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 30 memberikan penekanan pada 4 hal. Yaitu pertama, pertanggungjawaban. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat. Yang kedua adalah penyesalan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Orang-orang pendosa pada hari itu menyesal. Mereka menginginkan kalau saja bisa hari perhisaban itu ditunda dulu. Tapi kan ya tidak bisa ditunda. Maka yang ada tinggallah penyesalan. Yang ketiga adalah fungsi nabi dan kitab suci yang turun bersamanya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah telah mengutus Rasulnya dilengkapi dengan kitab suci untuk memberikan kamu peringatan. Yang keempat adalah wallahu raufum bil ibad. Kasih sayang
Allah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, 4 hal itulah yang akan kemudian kita bahas bersama-sama. 4 hal itu seperti siklus perjuangan hidup manusia. Berawal dari misi hidup. Misi hidup kita apa? Ya, kalau sesuai tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Bentuknya apa? Bentuknya menjadi khalifah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tugas kita sebagai khalifah di atas permukaan dunia ini itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Nah, dimulai dari misi hidup. Karena kita punya misi, biasanya orang yang diberi tugas itu dilengkapi apa, Pak? Dilengkapi apa, Pak? Kalau orang yang diberi tugas khusus, kita ini kan seperti orang yang diberi tugas khusus. Tugas khususnya apa? Khalifah. Khalifah inilah yang dulu pernah apa tuh namanya ya? Ditawarkan alas samawati wal ardi wal jibal. Pernah ditawarkan kepada langit, langit enggan. Pernah ditawarkan kepada bumi, bumi enggan. Bahkan pernah ditawarkan kepada gunung, gunung juga enggan. Berarti kita menerima satu tugas mulia namanya khalifah. Karena kita diberi tugas khusus, maka Allah juga memberi kita fasilitas. Biasanya mereka yang mendapatkan tugas khusus itu juga mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai khalifah Allah memberikan kita kuasa untuk mengelola bumi ini. Kuasa di sini tentu tidak lepas dari pengetahuan. Pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia, itulah yang akan membantu manusia menunaikan misinya sebagai khalifatullah. Ya, maka kita diberi akal. Akalnya juga fungsinya bermacam-macam. Itu bagian dari fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ingat Bapak Ibu rahimakumullah, setiap misi, setiap fasilitas itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, enak itu punya fasilitas. Enak sekali punya fasilitas itu. Tetapi di balik fasilitas ada pertanggungjawaban. Mereka yang amanah bahagia. Tapi mereka yang khianat pastilah sengsara. Selambat-lambatnya akan sengsara di yaumul hisab. Mereka pada hari itu berangan-angan. Tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, di atas semua itu yang paling tinggi adalah kemurahan, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ulas satu persatu kembali. Yang 4 tadi, pertama adalah pertanggungjawaban. Yauma tajidu
kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su. Pada hari itu setiap kita dihadapkan pada apa yang telah masing-masing kita perbuat. Dulu Pak, kita agak sulit menggambarkan ayat ini. Tetapi sekarang gampang sekali Pak. Gampang sekali. Kita sangat mudah faham. Sekarang ini loh Pak. Sekarang ini, saat ini. Kalau ada di antara panjenengan yang membuat video. Di video Pak dari sana. Sampai ke tengah. Sampai ujung. 1 bulan ke depan Pak. Video itu diputer. Kira-kira yang sudah 1 bulan itu ketika melihat tayangan video tadi, kita masih ingat tidak Pak? Masih. Saya ada di dalam. Waktu itu saya misalnya ya, selonjoran misalnya. Kelihatan Pak. Ya enggak apa-apa, selonjoran enggak apa-apa. Senyum-senyum, semua terekam. Kayaknya kok kelihatan punya beban. Kelihatan juga Pak di video itu. Jadi ya sangat mudah kita memahami ayat ini di zaman ini. Bahwa di dunia ini ada satu kamera. Yang kamera itu memotret semua perilaku yang kita lakukan. Nah, kamera yang tidak tergantung pada baterai. Kamera yang tidak tergantung pada kuota. Pokoknya kamera itu otomatis ila yaumil qiyamah. Jadi dia berfungsi sampai kehidupan ini berakhir. Rekaman perbuatan baik. Baik itu rekaman perbuatan kita. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk dengan sangat detail diperlihatkan. Ya, di zaman ini kecanggihan teknologi itu dapat mengantarkan kita memahami ayat ini secara mudah. Peristiwa 10 bahkan 20 tahun yang silam terekam dengan sangat baik oleh gambar maupun video yang dapat kembali ditampilkan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Barangkali kita semua pencinta pencinta film ya. Film Rhoma Irama. Panjenengan tahu Pak film Rhoma Irama? Tahu ya? Film itu kalau diputar 70 tahun lagi, 70 tahun ke depan, itu kira-kira ada yang berubah tidak Pak dari film itu? Tidak ada. Semua tergambar dengan jelas. Kira-kira seperti itulah kita saat ini. Apalagi sekarang ini zaman di mana orang ya suka berfoto-foto, suka membuat video. Maka sangat mudah sekali lagi kita memahami isyarat dari ayat ini. Ditampilkan di depan kita seperti kita sedang menonton video. Oh, ini video dari perbuatan saya di waktu itu. Dan video yang ditampilkan kepada kita saat itu sangat detail. Ya, sangat detail. Memotret segala perilaku kita dengan sangat rinci. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hidup ini adalah amanah. Dan di antara kita ada yang diamanahi harta. Ada yang diamanahi kedudukan. Ada yang diamanahi keluarga.
Ada yang diamanahi ilmu, termasuk ada yang diamanahi kesehatan. Kesehatan ini yang terakhir saya sebutkan karena inilah yang paling berharga. Nikmat apapun, Pak, akan tidak terasa nikmat kalau kita tidak sehat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, selagi kita sehat, ya mari kita bersyukur. Tidak perlu iri pada orang lain. Karena kita diberi satu nikmat yang amat berharga, yaitu sehat. Ya. Nah, semua kita ini hanya dan harus menjalankan peran. Kedudukan, harta, ilmu, termasuk kesehatan tadi, itu sebetulnya hanya peran. Peran yang harus kita perankan. Tanpa kita sadari, maka hidup sebenarnya ini adalah tentang urusan peran. Ada yang ditugaskan berperan sebagai pedagang, ada yang ditugaskan berperan, bukan perang loh Pak, peran. Berperan sebagai guru, sebagai politisi, tenaga kesehatan, penegak hukum, keamanan, seniman, dan semua jenis profesi-profesi yang lain. Itu hanya peran. Karena itu cuma peran, maka hidup ini, apapun peran yang Allah berikan kepada kita, harus dilaksanakan penuh tanggung jawab. Tidak perlu kita jumawa. Kalau kebetulan peran kita itu berada di atas. Dan tidak perlu kita berkecil hati kalau peran kita itu ternyata peran di bawah. Toh ini cuma peran. Jalani saja peran yang Allah amanahkan. Sebab pada waktunya nanti semua peran-peran itu yang tadi sudah kita sebutkan akan diputar kembali. Diputar kembali itu bukan untuk hiburan. Diputar kembali untuk dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah penyesalan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban, kalau pertanggungjawaban itu konsekuensinya apa, Pak? Bisa diterima, bisa ditolak. Ya, kalau di dunia ini mereka yang pertanggungjawabannya diterima itu mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Ya, pengakuan. Sebab kita ini memang ya secara naluri, fitrah itu makhluk yang butuh pengakuan. Insya Allah besok kalau usia kita semua panjang, diberi sehat, kita nanti ketemu ayat 53. Ayat 53 itulah yang menjelaskan manusia itu salah satu kebutuhannya adalah diakui. Nah, diakui. Tapi itu besok saja. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mereka yang diterima pertanggungjawabannya akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Tetapi sebaliknya, mereka yang ditolak pertanggungjawabannya, akibatnya atau konsekuensinya adalah jatuhnya harga diri. Ini kalau di dunia loh Pak. Bahkan bisa berujung dan berakhir di penjara. Nah, di akhirat
mereka yang tidak menjalankan perannya sewaktu di dunia secara baik, pasti dia akan menyesal. Dan penyesalan mereka itu digambarkan oleh Al-Quran, tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Mereka meminta agar diberi masa tunda. Ya, sudah tahu mereka itu bahwa salah, tapi masih memohon agar ditunda. Tapi ya hari itu tidak ada penundaan. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ini kita pahami sebagai fungsi nabi dan kitab suci. Nah, secara umum kehidupan dunia yang terdiri dari kumpulan hari, kita nyebutnya dengan kumpulan tanggal. Sekarang tanggal 6, ujuk-ujuk nanti tanggal 16, ujuk-ujuk tanggal 26, ujuk-ujuk tanggal 1 Januari. Nah, itu namanya kumpulan hari, kumpulan tanggal. Silih bergantinya waktu dan peristiwa merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang kesempatan itu datangnya tidak berulang. Kesempatan itu hanya sekali saja. Orang-orang yang sudah kita antar ke makam kemarinnya lagi, bulan lalu, tahun lalu, tidak akan pernah lagi mengulangi hidup. Di dalam Islam tidak ada Pak ajaran reinkarnasi itu. Wafat ya wafat, tidak ada lagi periode ulang. Kalau pemilihan ulang bisa, tapi hidup ulang tidak ada Pak. Hidup hanya sekali saja. Maka karena itu Quran menegaskan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dulu di dunia aku sudah memperingatkan kamu sekalian bahwa peran-peranmu itu akan saya mintai pertanggungjawaban. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita lihat ya, kalau kita mencermati ayat Quran itu, ayat-ayatnya berisi tuntunan hidup semuanya. Ya wajar, Quran kan memang hudal lin nas, hudal lil muttaqin, maka wajar kalau ayat-ayatnya berisi tuntunan hidup menuju jalan yang benar. Nah, ayat-ayat yang berisi tuntunan hidup tadi dilandasi iman kepada Allah dan pengharapan pada kehidupan akhirat. Dan intinya iman kan di situ, Pak. Intinya iman itu adalah iman kepada Allah dan berharap untuk kehidupan akhirat. Kenapa jenengan datang berjamaah? Ya karena ingin beribadah. Mengapa beribadah? Ya karena Allah memerintahkan. Kenapa Bapak tuh kok harus patuh pada perintah Allah itu? Membangkang kan sebetulnya bisa. Iya kan? Allah memerintahkan jujur, panjenengan malah dusta, kan bisa. Allah perintahkan mencari rezeki yang halal, Bapak malah mencuri dan merampok. Bisa kan? Bisa. Tapi mengapa Pak tidak dilakukan? Karena kita takut terhadap yaumul
hisab. Takut pada kehidupan akhirat. Nah, itulah inti daripada iman itu. Nah, pada saat yang sama Bapak Ibu yang berbahagia, selain ayat Al-Quran juga banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan pentingnya dua iman tadi ini. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Misalnya, ini kita ambil di sini saya mengutip 4 hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bersanding toh Pak? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Wa man kana mana tadi? Fala yu'dhi jarahu. Jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Betul Pak, tetangga itu sangat penting. Di antara kebahagiaan hidup kita ini kalau punya tetangga yang baik. Tetapi di antara ujian terberat manusia itu kalau punya tetangga yang jahat. Sudah pernah loh Pak, orang tuh curhat kepada saya. Dia curhat tentang Masya Allah, sedih saya mendengarkan ceritanya itu. Betul-betul tidak ada kenikmatan hidup yang dia rasakan. Karena perilaku sikap jahat tetangganya. Sampai-sampai dia sudah akan mengambil keputusan untuk berpindah tempat tinggal. Karena sudah tidak tahan dengan perilaku tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati, memuliakan tamunya. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita semua pernah menerima tamu dan pernah menjadi tamu, ya. Kita ini kadang-kadang demi memuliakan tamu, kita rela apa Pak? Rela lapar. Pas mau makan, Assalamualaikum. Wah, ya mau gimana lagi toh Pak? Ya tentu, ya sudah. Karena kalau kita makan lama toh Pak. Ya jadi, nah bersyukur kalau tamunya mau menunggu. Tapi kan kadang-kadang kita tidak menduga kalau tamu itu akan lama. Ngobrol selesai A pindah ke B, selesai B pindah ke C, perut tapi ya sudahlah, itu bagian dari kita menjalankan perintah Nabi ini. Bahkan kalau dia nginep tamu tadi, ya apalah yang bisa kita suguhkan, suguhkan kepada tamu itu yang terbaik. Ya apalah makanan terbaik yang kita punya, suguhkan. Kalau sekarang ini kultur kita nerima tamu itu agak lain Pak. Karena di rumah itu makanannya itu saja. Tamu kita ini biasanya kita bawa keluar. Kita bawa ke warung. Kenapa? Karena istri masaknya biasa-biasa saja. Terus istri bisi-bisi, "Dah, bawa saja, temani ke warung makan." Nah, tidak apa-apa, itu bagian dari kita menghargai tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wah, ini sangat kita rasakan sekali ini Pak. Hari ini adalah hari-hari di mana manusia itu gampang berucap, mudah berkata-kata. Tapi ingat petunjuk Nabi, kalau kamu beriman,
kepada Allah dan hari akhir, jagalah lisanmu. Kalau kamu tidak bisa menjaga lisanmu, lebih baik diam. Maka ibu-ibu kalau suaminya diam itu jangan dipaksa bicara. Bisa jadi dia diam karena lagi jengkel. Yang kalau berkata-kata ucapan tidak menyenangkan terucap. Maka biarkan saja dia diam. Mungkin dia sedang menahan, sedang bersabar, sedang mengendalikan lisannya. Oh, ibu-ibu marahi suaminya gara-gara suaminya diam saja. Ya barangkali dia diam karena sedang mengendalikan lisannya. Itu kalau dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya memang di masyarakat itu memang ada Pak. Selalu ada ya. Orang tuh yang komentator. Apa-apa dikomentari. Ya syukur kalau komentarnya baik. Tapi kadang-kadang orang tuh kalau sudah over, sudah berlebihan, maka komentarnya itu bisa komentar-komentar yang tidak berkualitas. Ya makanya ini menjadi tugas kita semua, tugas saya juga untuk menjaga lisan. Sebab lisan ini ukurannya hanya berapa senti ya Pak panjangnya lisan tuh, lidah tuh? Berapa senti Pak? 5 apa 6 apa 7 ya? Tanyalah ilmu biologi. Lebarnya 2,5 sampai 3 lah kira-kira ya. Tetapi Pak dampaknya itu loh. Wah ini bisa membuat keributan skala kecil, skala besar gara-gara barang yang satu ini. Kalau dia tidak dikontrol Pak, Bu, oh bisa-bisa suami istri berakhir di KUA. Di mana sih Pak kalau orang bercerai? Di mana Pak? Pengadilan ya? Oh iya. Gara-gara barang yang satu inilah tetangga bisa bermusuhan bertahun-tahun. Gara-gara barang yang satu inilah orang bisa tidak bertegur sapa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Cuma barangnya sepele, tapi akibat yang ditimbulkan itu sangat luar biasa. Hadis lain hampir sama ya saya kira ya. Fal yukrim doifahu. Hormati tamumu ya. Fal yasil rahimahu. Ini yang agak beda. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Silaturahim di sini adalah adanya unsur kekerabatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita ini dengan orang lain tuh akrab loh Pak. Seperti saudara kan? Tapi dengan kerabat sendiri, kadang-kadang kita itu ya mohon maaf ya kadang-kadang. Tidak selalu tapi kadang-kadang. Maka kata Nabi, kalau kamu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, sambunglah silaturahim yang terputus. Banyak Pak yang menyebabkan kita keluarga itu bisa jauh jaraknya meskipun dari sisi kilometer hanya dekat saja. Misalnya apa Pak? Ya gara-gara peninggalan orang tua ya kan. Bisa itu gara-gara pinjam meminjam ya kan. Saudara minta dipinjemi, saudara yang lain tidak mau, padahal butuh sekali. Akhirnya sakit hati, tidak omong-omongan berbulan-bulan, bahkan dari Idul Fitri ke Idul Fitri. Idul Fitri saja nggak mampu Pak mendamaikan orang yang sakit hati itu. Maka kata Nabi, kalau kamu beriman kepada Allah
dan hari akhir, sambunglah tali silaturahim. Sama ini yang berikutnya sama. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Ucapkanlah yang baik atau sebaiknya kamu diam. Wastausu bin nisa. Nah ini yang baru hadis Muslim. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, berilah nasihat, berilah wasiat kepada perempuan. Kira-kira kita ini, hadis ini ditujukan kepada kita Pak, para bapak-bapak ini yang punya anak perempuan, dan kita bapak-bapak yang punya istri. Ya marilah kita sering-sering menasehati. Istri kita itu nggak suka Pak kalau dinasehati, jujur, marah malah, iya kan? Bahkan bisa mogok bicara itu kalau dinasehati. Tapi cuma sebentar Pak. Kelihatannya dia mogok bicara, tapi dia sambil mikir, iya ya benar ya yang disampaikan bapak itu. Nah, enggak apa-apa. Mending mogok bicara setengah hari ketimbang dia terus-terus dalam kesalahan. Ya. Hadis terakhir. Fala ya'khudanna illa mithla bimithlin. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan ngambil yang bukan hakmu. Ini nasihat untuk para orang-orang pejabat-pejabat yang punya rencana untuk korupsi. Jangan. Kamu sudah berencana Pak? Ya, jangan. Sudah isya nggih Pak? Baik, sudah isya, cukup ya. Yang keempat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Moga-moga kehadiran kita di sini bernilai ibadah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.